saya di sini untuk memperkenalkan kristologi dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Salah satu program kami memang untuk memperkenalkan kristologi kepada pondok pesantren. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Dengan berdirinya lembaga pendidikan kristologi ini, maka bermunculanlah begitu banyak ustadz kristolog yang sangat menyakitkan hati orang Kristen. Sehingga orang Kristen merasa benci kepada ustadz ini, juga kepada orang Islam. Karena mereka tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran. Mereka hanya mengajarkan ajaran Alkitab. Padahal ajaran mereka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Mereka menganggap bahwa orang Kristen tidak paham dan tidak mengerti ajaran Alkitab. Sehingga mereka mendorong orang Kristen untuk mengikuti ajaran Alkitab yang mereka yakini tidak benar, yang mereka yakini palsu, yang mereka yakini bahwa Alkitab itu bohong. Itulah sebabnya kami tidak senang dan merasa benci kepada mereka. Bagi kami umat Kristen, meyakini bahwa dakwah yang benar dari Allah yang benar, dari Tuhan yang benar adalah dakwah yang membawa kabar baik, kabar gembira, kabar yang menyenangkan, bukan kabar yang menaburkan kebencian. Karena kebencian itu bisa menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran bisa menimbulkan perkelahian. Perkelahian bisa menimbulkan pembunuhan. Pembunuhan bisa menimbulkan perang atau huru-hara. Jadi bagi kami, dakwah yang menaburkan kebencian adalah dakwah dari iblis atau dakwah dari setan. Manusia itu bukan milik setan atau iblis, sehingga iblis itu dan setan itu sangat senang melihat manusia itu saling membunuh, saling perang. Tetapi manusia itu adalah milik Tuhan, milik Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Sehingga Tuhan tidak senang dan tidak ingin dan tidak mau melihat manusia saling membunuh di dalam kekacauan. Para ustadz kristolog ini mengajarkan bahwa Taurat dan Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Sehingga bekasnya pun tidak dapat lagi ditemukan saat ini. Hanya Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk dijaga. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Bible itu surat kabar. Surat yang dituliskan. Kabar yang maudu alias bohong. Maudu alias bohong. Keluaran spasi 34 spasi 6 enter aja udah. Versi paralel klik. Oh ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Emang itu kitabmu? Wake up, bangun, sadar. Emang itu kitabmu? Ini bukan kata kayu nama. Ini bukan untuk menyerang agama Kristen dan Katolik, apalagi agama yang lain. Tidak. Ini sebagai gambaran justru aku sayang. Aku sayang. Kenapa aku sayang? Karena aku meneliti kitabmu. Kau tidak pernah buka-buka kitabmu bahasa aslinya. Selanjutnya,
saja Tante K ini berkata, sorry, maaf, saya kira dia perempuan. Soalnya gayanya gaya perempuan sih. Kemudian Ustadz Bangka ini mengajarkan bahwa menurut Alkitab, Yesus itu punya istri. Yesus berzina dengan Roh Kudus dan Yosef Pandora, sehingga lahirlah Yesus. Mari kita lihat bagaimana cara Ustadz Bangkai membuktikan bahwa Yesus punya istri, Maria berzina dengan Roh Kudus, dan Yosef Pandora. Alif Lam Mim artinya apa? Kok banyak artinya? Apa tafsirnya banyak untuk satu kata itu? Pneuma, Pneuma, satu kata itu aja di dalam Alkitab itu artinya 2 halaman kali. Tidak ada yang sama artinya. Pneuma, pneuma, lalu sugenes, sugenes banyak artinya. Memang seluruh kata-kata yang ada di Alkitab itu diartikan oleh Google dengan banyak arti. Contohnya, kata ibu. Kata ibu ini banyak artinya oleh Google. Salah satu diantaranya adalah istri. Sehingga kata ibu di Yohanes 2 ayat 3 dan 4 diganti oleh Ustadz Bangka ini menjadi istri. Kita baca Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi kata-kata ibu ini diganti dengan istri. Jadi bunyinya seperti ini. Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, istri Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku istriku, saatku belum tiba. Turun ke bawah kita lihat. Yang ibu dulu, yang ibu. Ibu 1135 mana dia? Enggak ada 1135. Ada tuh di bawah. Ya, coba. Gumai, ya. Artinya? Definisinya. Oh ini. Dalam TB. Itu tadi dalam TB. Baca Bung Ade, baca. Ya. Oke. Oh, sebentar saya teman-teman bisa lihat ya di sana ya. Oke, saya bold dulu. Ya. Perempuan. Ya Allah. Istrinya. Istri. Seorang perempuan. Perempuan. Istrimu. Perempuan. Nomor berapa baru? Baru ibu. Baru ibu. Baru ibu. Istri. Jadi yang pertama tuh apa? Perempuan. Istrinya. Waduh. Waduh. Istrinya. Dalam TB ini kita lihat banyak arti ibu. Ini banyak arti ibu dalam TB. Yang itu apa? Perempuan, istrinya, istri, seorang perempuan, perempuan, istrimu, perempuan, ibu, istri-istri, beristrikan, ibu, istri, seorang, kepada perempuan-perempuan, seorang perempuan, ibu-ibu, bersuami, istrinya, dengan istrinya, bagi perempuan, akan istrinya. Ustadz Kain-Kain tadi berhenti sampai di istri-istri. Kalau kita baca terus ya, kita baca terus sampai habis. Hai perempuan, istriku, perempuan itu pun semua perempuan, seorang istri, suaminya, pengantinnya, orang perempuan, ibunya, wanita, kepada perempuan, oleh perempuan, hai perempuan. Jadi Ustadz Kain-Kain memilih istrinya yang datang kepada Yesus melaporkan bahwa anggur habis adalah istrinya.
Kitab dipilihnya ibunya. Pilihan Ustadz Kain-Kain yang melapor kepada Yesus anggur habis adalah istrinya. Alkitab mengatakan ibunya yang datang melapor kepada Yesus. Begitulah cara Ustadz Kain-Kain menipu berjuta-juta manusia. Demikian juga kata malaikat, utusan, Maria mengandung, keturunan, Gabriel, kabar baik. Banyak artinya diartikan oleh Google. Sehingga Ustadz Bangka ini bisa membuktikan bahwa Maria berzina dengan Roh Kudus dan Yosef Mandera, sehingga lahirlah Yesus sebagai anak haram atau anak zina. Malaikat Jibril sebagai apa? Iya. Apostelo. Apostelo artinya Iya. utusan. Utusan. Rasul. Jadi kalau Rasul itu bagi umat Islam adalah manusia. Jadi yang mendatangi Maria itu adalah malaikat yang datang sebagai manusia. Jadi Allah menyuruh Rasul itu, utusan itu, malaikat itu, Gabriel, untuk bertemu dengan perawan Maria. Lalu malaikat bilang, Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Oke, 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata mengandung diartikan oleh Google dengan banyak arti. Salah satu artinya adalah bernafsu birahi. Jadi Ustadz Bangka ini menggantikan kata mengandung dengan kata bernafsu birahi kepada laki-laki. Itu coba lihat mengandung, Bung Ade. Nah itu 4815 tuh. 4815. Sulambano. Nah, maaf Bung Ade, tolong geser ke bawah, lihat definisi. Itu ada definisi ke bawah itu ada angka 1 kurung, 2 kurung, itu di blok dari 1 sampai 4. Di blok. Oke, di copy. Pindahkan ke Google Translator. 1. Untuk merebut, mengambil 1 sebagai tawanan. 2. Untuk hamil seorang wanita. Dalam 2A, metaf, nafsu yang dorongannya dimanjakan oleh seorang pria. 3. Untuk merebut diri sendiri. 3A, dalam arti bermusuhan untuk membuat 1 permanen tahanan. 4. Untuk memegang bersama-sama dengan 1, untuk membantu untuk membantu. Oke, baik. Coba lihat yang 2A tadi. Siap. Ulang lagi bacanya. 2A. Oke, 2A. Metaf, nafsu yang dorongannya dimanjakan oleh seorang pria. Ada seorang wanita yang didorong oleh nafsu. Jadi Maria tuh bernafsu. Pegang itu. Pegang itu ya. Sekali lagi pegang itu. Ini artinya. Lalu Maria bertanya, bagaimana mungkin aku hamil, aku mengandung? Sulambano. Bagaimana caranya aku mengandung? Bagaimana aku caranya mengeluarkan nafsuku? Maria bilang pada Gabriel, bagaimana mungkin aku menyalurkan hasratku, nafsuku, hasrat seksualku kepada seorang pria? Aku belum punya suami. Nanti Roh Kudus akan turun kepada engkau. Nanti Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau hamil. Kata turun itu diganti oleh Ustadz Bangka ini dengan kata datang. Sedangkan kata datang itu artinya sangat banyak menurut Google. Salah satu artinya adalah tidur. Sehingga Ustadz Bangka ini mengatakan Roh Kudus itu tidur bersama-sama dengan Maria. Strong Concordance. Strong Concordance. Concor dan cek. G
1904. Nah, itu ada tuh Strong Concordance. Itu aja diklik bawah yang H5 ada, tapi angkanya diganti. Oke. Angkanya diganti jadi G1904. G. Eperkomai. Eperkomai. Iya. Ini ya, Tat? Iya, iya. Yang atas. Klik. Dari angka to come to arrive. To come to arrive itu di blok sampai ke bawah, sampai E. Oke, pindahin ke Google Translator. To come to arrive. Arrive. Nah, arrive. Ya. Datang untuk, ya, datang untuk datang. Yang kedua, waktu, ayolah ada di tangan, jadilah masa depan. Untuk datang menyusul, satu, tidur, penyakit, bencana, Roh Kudus turun dan bekerja dalam satu, dari musuh yang menyerang satu. Jadi, saudara, di dalam Alkitabmu yang bahwa Penuma Agion akan datang menemui Maryam. Lalu oleh karena pertemuan itulah, maka Maria. Amin. Kemudian Ustadz Bangke ini melalui Google membuka kitab Toledo Yesus yang menceritakan bahwa Yosef Pandera meniduri Maria. Sehingga Maria 2 kali berzina, pertama dengan Roh Kudus dan kedua dengan Yosef Pandera. Mari kita lihat. Toledo Yesus. Klik aja Wikipedia. Namanya Toledo Yesus. Sefer Toledo Yesus, ya. Kitab silsilah, garing sejarah, garing kehidupan Yesus, sering disingkat menjadi Toledo Yesus, adalah sebuah teks Yahudi awal yang menjadi biografi alternatif Yesus. Karya tersebut ada dalam sejumlah versi berbeda. Tak ada yang dianggap kanonik atau normatif dalam sastra rabbinik, namun tampak banyak beredar di Eropa dan Timur Tengah pada abad pertengahan. Ke bawah, geser Bung Ade. Ya. Di situ ada tanda titik kedua dari atas, Toledo Yesus, warna biru, diklik. Oke, ini dia. Coba itu, dari in the year sampai Judah, paragraf pertama di blok, masukin ke Google Translate. Pada tahun 367, pada tahun 3671, di zaman Raja Janeus, sebuah kemalangan besar menimpa Israel. Ketika bangkitlah seorang pria hina dari suku Yehuda yang bernama Yosef Pandera. Ia tinggal di Bethlehem di Yehuda. Oke, paragraf kedua di blok, translate lagi. Di dekat rumahnya tinggal seorang janda dan putrinya yang cantik dan suci bernama Miriam. Miriam bertunangan dengan Yohanan dari keluarga kerajaan Daud, seorang pria yang terpelajar dan dalam Taurat dan takut akan Tuhan. Paragraf selanjutnya, at the close of certain Sabbath. Pada penutupan Sabat tertentu, Yosef Pandera menarik dan seperti seorang pejuang dalam penampilan. Setelah menatap penuh nafsu pada Miriam, mengetuk pintu kamarnya dan mengkhianatinya dengan berpura-pura bahwa dia adalah suaminya yang bertunangan. Yohanan, meski begitu, dia kagum dengan perilaku yang tidak pantas ini dan hanya tunduk di luar keinginannya. Pada suatu kali penutupan hari Sabat, pada suatu penutupan Sabat, Joseph menyamar seperti Yohanan, karena Yohanan ini tentara. Dia menyamar seperti seorang pejuang dalam penampilan, pakai baju tentara. Lalu dia pura-pura jadi Yohanan. Dia mengetuk pintu dan dia nafsu sekali sama Miriam. Lalu mengkhianatinya dan bersetubuh. Karena Miriam pikir ini adalah Yohanan tangannya yang dari keturunan Daud. Dia tunduk dan melakukan perilaku yang tidak pantas di luar keinginan Miriam. Kenapa? Karena dia sangka ini Yohanan. Miriam seorang perawan cantik.
yang adalah tetangga Joseph. Miriam yang cantik jelita perawan ini ternyata sudah bertunangan dengan Yohanan dari keturunan Daud, Raja Daud. Mereka bertiga tinggal di Bethlehem, Yehuda. Sekali lagi, Joseph tinggal di Bethlehem, Yehuda. Miriam, perawan yang cantik jelita, tinggal di Bethlehem. Tunangan Miriam namanya Yohanan, bukan Yusuf. Menurut Toledo Yesus sudah bertunangan. Arti keturunan bagi Google sangat banyak. Salah satu artinya adalah sperma atau air mani. Sehingga Ustadz Bangka ini menggiring pemahaman pemirsanya atau pendengarnya bahwa Yesus adalah dari sperma atau air mani Roh Kudus dan dari air mani Yosef Pandera. Roma pasal 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Geser ke bawah. Keturunan. Diklik gitu. Keturunan. Sperma. Ini bukan kata kain nama. Ini bukan untuk menyerang agama Kristen dan Katolik, apalagi agama yang lain. Tidak. Ini sebagai gambaran justru aku sayang. Aku sayang. Kenapa aku sayang? Karena aku meneliti kitabmu. Kau tidak pernah buka-buka kitabmu bahasa aslinya. Dan kamu selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun di Republik India orang Kristen, yang punya channel itu, pernah kasih tahu ini sama kamu, hai jemaat Kristen Katolik. Pernah kasih tahu ini? Nggak pernah. Kainama, so yang kasih tahu ini ke kamu. Mereka nggak akan kasih tahu ini, mereka nggak akan. Kalaupun ada yang tahu, mereka nggak akan kasih tahu buat jemaat. Kalau kami buka, kami kasih tahu. Mereka nggak pernah kasih tahu. Udah ratusan tahun Kristen dan Katolik ada di bumi Indonesia. Pernah ada yang dengar di jemaat Toledo Yesus? Memang kami umat Kristen tidak pernah mempelajari itu karena itu bukan kitab kami. Al-Quran pun bukan kitab kami, maka kami tidak mau mempelajari Al-Quran. Kami tidak peduli kitab-kitab yang seperti itu. Sampah itu bagi kami. Kitab ini ditulis oleh orang Yahudi yang adalah orang sebangsa Yesus. Ya tentu saja Kainama lebih memilih baca ini. Karena Yesus orang Yahudi. Ikutilah informasi yang keluar dari orang Yahudi. Bukan orang Yunani. Ikutilah cerita Yesus yang ditulis oleh orang sebangsanya. Namanya Shefer Toledo Yesus. Apakah Yesus anak haram dan Yesus adalah anak dari hasil perzinahan? Tidak. Bukan. Saya Kainama tidak pernah bilang Yesus anak haram, apalagi Yesus anak hasil perzinahan. Tidak pernah. Bukan saya yang bilang. Bukan saya Kainama. Bukan kami yang bilang. Kamu yang bilang. Sudah gila Ustadz Bangke ini. Kok kami yang bilang? Itu bukan kitab kami Ustadz Bangke. Toledo Yesus itu bukan kitab kami. Kitab orang Yahudi yang membenci Yesus. Kenapa itu kamu bilang kitab kami? Itu bukan kitab kami. Ya Allah, ya ampun. Ustadz ini sudah gila ini. Jemaat Kristen Katolik, jangan nonton YouTube channel yang menyesatkan. Anda sedang dipecah belah. Anda sedang diadu domba. Jemaat Kristen Katolik, saya mau bilang, Anda diadu domba antara Anda, jemaat Kristen Katolik dengan mualaf. Anda sedang dimasukkan dalam perpecahan di Republik Indonesia ini. Mereka yang bikin perpecahan itu. Channel-channel YouTube itu yang bikin perpecahan. Channel YouTube itu yang bikin perpecahan. Mereka tidak pernah kasih kepada jemaatnya sendiri hal-hal yang menyegarkan, pencerahan. Tidak. Mereka malah tutup malah bikin kabut semua. Semuanya jadi blur. Tidak pernah ada yang bahas. Lukas itu full dari
ayat 1 sampai 35 tidak ada. Aku sangat bingung dan heran ya. Kenapa ya saudaraku-saudaraku muslim sangat mengagung-agungkan ustadz seperti ini dan sangat percaya kepada ustadz yang bentuknya seperti ini? Kenapa?